ya, kembali lagi bersama saya Daudi yang selamat datang kembali di channel Wikipedia. Sebelumnya kita mengucapkan selamat tahun baru yang ke 2021. Walaupun mungkin kalau di sini belum ya, kayak soalnya kita itu kalau nggak salah ini nanti diupload tanggal 1 atau 2 mungkin, atau jika terlambat maaf. Tapi kalau kalau sekarang itu rekornya tanggal 30 Desember 2020. Jadi kalian tahu lah ya. Oke, jadi berbagai anime yang telah dirilis itu bahkan banyak banget gitu loh. Jadi bisa dibilang untuk banyak anime yang dirilis dan bahkan banyak banget orang yang dimana itu mencari fun fact ataupun mencari fakta-fakta mengenai anime tersebut. Seperti contohnya ya beberapa anime yang baru rilis tahun ini ya, seperti contohnya siapa itu ya, kalau nggak salah Kuma Kuma Bear itu ada The Wandering Witch, The Wandering Witch, The Journey of Elada Sun, dan juga ada lagi Talentless Nana. Itu cuma 3 anime di mana gue tonton di Buse Indonesia. Jadi bagi kalian yang mungkin ingin mencari anime tapi legal, silahkan buat yang namanya itu ke Buse Indonesia, subscribe dan juga aktifin loncengnya agar selalu menerima update seputar anime dari Buse Indonesia aja ya. Gila sih. Mungkin kalau sekarang udah 500.000 subscriber atau belum ya, kayaknya masih 400-an mungkin ya. Mungkin kalau kalian lihat di layar Anda mungkin ya sudah ya, gue screenshot juga sih. Jadi kita akan mulai ke topik pembicaraan. Seperti yang kalian tahu, banyak dari berbagai anime itu mempunyai kisah masa lalu yang seram. Maksudnya, maaf guys kalau bideng ya suaranya, soalnya saya lagi pilek. Maksudnya gimana sih? Maksudnya itu jika fanfic anime tersebut itu kayak contohnya itu kayak dia masa lalunya kayak gimana gitu. Ya seperti yang tadi gue bilang. Jadi untuk masa lalu kelam itu banyak banget, itu yang dimana itu berapa karakter anime dimana masa lalu saat kelam. Seperti contohnya ya kita kan ada sih top 5 anime dengan masa lalu yang sangatlah kelam versi saya ya. Nggak tahu kalau kalian bisa nambahin, silakan buat nambahin di kolom komentar aja, soalnya saya terlalu malas untuk mencarinya, apalagi anime banyak banget gitu kan. Oke, nomor 5, Nana dari dari anime Talentless Nana. Seperti yang kalian tahu, Nana dari cerita Talentless Nana itu sudah gue kalau nggak salah itu lihatnya sampai episode 13. Jadi untuk apa itu namanya, untuk topik dari apa itu namanya Talentless Nana tersebut ya, di mana ada seorang yang bernama Nana yang dimana itu tugasnya untuk membunuh semua orang yang berada di dalam pulau itu yang memiliki apa tuh kebakat masing-masing, kayak contohnya kekuatan gitulah ya. Karena gue nggak mau ngerinciin, jadi ya malas banget gitu. Masa lalunya Nana itu sangatlah ya dimana itu kelam banget. Dia itu pertama kehilangan orang tua dan dia pun diang sebagai anak angkat, dan dia merasa tidak bahagia sama sekali. Tapi mungkin semuanya berubah ketika dia bertemu dengan siapa ya, lupa ya. Tapi soalnya biar gak terlalu spoiler, jadi ya itu aja. Kita next nomor 4. Oh ya. Ya, nomor 2, Sena dari karakter dari anime Majuro Tanabe The Journey of the Eladesan. Jadi di sini ada sesuatu yang mantap nih guys ya. Jadi di sini tuh merupakan senadi karakter yang ada di episode 9 dari Majuro Tanabe The Journey of Eladesan. Walaupun mungkin adaptasi anime kedua atau dalam kursus season kedua yang akan ada, mungkin aja loh ya, mungkin aja, tapi nggak tahu apakah digarap atau enggak sama studio yang mengembangkan. Tetapi pada saat episode 9 kita bisa melihat bahwa ada salah satu karakter ya dimana itu terbilang sebagai salah satu episode yang salah dark banget, dan bahkan sampai karakter itu pun dibunuh 2 kali oleh sahabatnya. Jadi bisa dibilang itu merupakan Sena. Jadi Sena ini tuh di rumah itu jadi broken home gitu guys. Jadi di dalam rumahnya itu bisa dibilang dia disiksa ya, karena bapaknya terlalu hentai, dan juga ibunya yang terlalu marah karena bapaknya itu, dia pun akhirnya pun lalu
masih melukainya di apa itu namanya di Sena. Tapi nih ye, tapi itu Sena itu jadinya makin makin gimana gitu guys. Jadi sebenarnya seharusnya itu kayak Sena itu pinter banget gitu, IQ-nya itu melebihi atas sahabatnya kira kalau Sena itu aduh gara-gara orang tuanya yang mati duluan sebelum dia. Ternyata orang tuanya lah yang membuat Sena itu menjadi psikopat. Dan mungkin teman gue ya itu tahu itu suka sama psikopat kayak gitu. Pak. Oke, itu yang masa lalunya sangat kelam sih. Jadi ya aduh, tapi itu ada di episode 9 dari Macerita tapi itu Cover of Desa. Untuk yang lainnya mungkin belum ada ya. Soalnya ya gak ada sama sekali cuy. Di episode 12 mungkin ada ya. Tapi itu sok dia yang lain dari masa lalu ya. Maksudnya itu karena berbeda dimension ya. Oke lah, kita next aja. Oke, next. Itu adalah nomor 3, Naruto dari anime Naruto Shippuden. Oke. Bagi kalian yang masa kecil pernah lihat Naruto ya, kayak gua nih. Jadi jadi bisa dibilang itu Naruto mempunyai masa lalu yang sangat kelam yang dimana dia itu pertamanya kehilangan orang tuanya pada saat dia lahir ya. Dia itu adalah Hokage keempat atau dalam kurung siapa dah? Minato dan juga ibunya yaitu adalah Kushina. Jadi bisa dibilang dia kehilangan orang tuanya pada saat umur bayi karena ketika ibunya melahirkan itu Kyuubi pernah keluar sekali dan setengah kekuatan si Kyuubi itu diserap oleh Naruto. Soalnya nanti bisa akan berguna pada saat masa depan dan aja dong. Tapi dia punya salah satu masa kelam ya, yang dimana dia pertama sendiri dan juga yang kedua itu em, bisa dibilang gimana ya, itu dijauhin sama temen-temennya, dibully bahkan sama orang desa. Dan itu yang tidak yang pengertian itu cuman Hokage ketiga ya, atau gue lupa dah namanya siapa. Jadi kita laluin ke nomor 2. Nomor 2, Mikasa Anchorman dari anime Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin. Mikasa adalah kakak tiri dari Eren, dianggap sebagai salah satu tokoh paling inspiratif dan memberikan contoh sebagai kakak yang baik dalam melindungi adiknya. Wow, gila. Mikasa sendiri lahir pada masa lalu yang suram. Semasa kecil ia memastikan kedua orang tuanya dibunuh di depan matanya sendiri. Pada akhirnya Mikasa diadopsi oleh keluarga Eren. Meskipun begitu, masa lalunya terus menggantui hidupnya. Dan oleh sebab itu Mikasa terus terus bawel ya dan memprotek habis diprotektif habis sama Eren. Jadi dia lakukan agak tidak mau kehilangan orang yang dia kasihi untuk kedua kalinya. Jadi bisa dibilang ya Eren ini Mikasa ini itu merupakan One-chan atau One-san yang baik tapi karena terlalu protektif ya. Dan juga Mikasa ini sebenarnya dari Shingeki no Kyojin season 4 itu adalah Titan. Nah, yaitu Titan pelari cepet. Jadi gak tahu lagi dah gue ya. Ini menurut kalian aja nih guys, apakah ini akan masuk atau enggak? Oke. Kita lanjutin nanti ke nomor yang ke-1. Nomor 1, Matsusaka Sato dari anime Happy Sugar Life. Jadi nomor 1, Matsusaka atau Sato dari anime Happy Sugar Life. Jadi si Sato ini merupakan karakter utama yang dimana itu memiliki sifat psikopat dan juga dia itu yang dimana itu kisahnya sangat kelam sekali. Dari yang pertamanya dia itu ingin mencari kebahagiaan dan bahkan dia pun menjadi nggak mau gue sebutin ya karena nanti banyak orang lihat. Jadi yang dimana itu dia itu membawa seorang loli yang bernama Shio atau Kobe. Jadi bisa dibilang ini buat meringankan rasa hatinya ya guys ya, atau dalam kurung biar dia nggak sedih lagi.
dan bener aja, tetapi dia terlalu protektif sama si Kobe atau Shio ini, bahkan sampai bisa untuk membunuh sahabatnya sendiri. Masa lalunya si Sato ini bahkan bahkan kelam banget. Dari pertama kali dia diasuh oleh bibinya itu, dia dipaksa banget buat ngapain gitu. Jadi gak mau ku sebutin juga karena nanti juga akan berefek spoiler juga kan bagi kalian yang ingin lihat gitu. Jadi oke, cuman segitu aja dari 5 karakter yang dimana mempunyai kisah kelam atau masa lalu yang sangatlah kelam. Jadi bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like-nya, jangan lupa untuk subscribe-nya, dan komen aja di bawah nanti kalau ada tambahan-tambahan karakter anime yang mungkin kalian tahu dan juga lumayan sedih masa hidupnya. Dan oke, segitu aja, dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan bye bye.